ulama menjelaskan bahwasanya ketakwaan seorang bertingkat-tingkat. Maka dari itu kita diserukan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar terus kita perbaiki ketakwaan kita agar terus meningkat dan terus meningkat. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita sebagai perwujudan memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita? Apakah salat 5 waktu telah kita lakukan di awal waktu? Lalu bagaimana apakah salat 5 waktu telah kita tunaikan di awal waktu dan kita menunaikannya di masjid? Apabila belum, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan ini. Lalu bagaimana dengan salat kita? Apakah salat kita telah kita tunaikan dengan benar-benar khusyuk, merasa bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kita sebagai manusia lalai hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hati kita entah kemana. Apabila kita masih seperti ini, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas salat kita sebagai perwujudan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Qur'an kita? Apakah kita masih membaca Al-Qur'an? Yang dimana Al-Qur'an ini ialah tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ialah kalamullah, yang dimana apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Berapa halaman yang kita baca di dalam satu hari? Apakah masih kita membaca Al-Quran di dalam satu hari? Maka ini perlu kita introspeksi di dalam diri kita. Perlu kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita. Minimal kita targetkan diri kita. Misalkan kita belum bisa membaca Al-Quran setiap hari, kita targetkan mulai hari ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bukan berarti kita telah khatam satu kali Al-Quran maka kita tidak perlu membaca Al-Quran lagi. Namun kita sebagai kaum muslimin harus terus membaca Al-Quran, terus memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Dan ini ialah bentuk perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, kuantitas bacaan Al-Quran kita, maka kita telah berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Zikir ialah mengingat Allah, tentunya mengingat pekerjaan hati, dan dijelaskan oleh para ulama, seafdol-afdolnya amalan ialah amalan yang terpaut dari hati. Bagaimana mungkin kita sekarang masih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca la ilaha illallah, namun hati kita entah kemana? Kita membaca istighfar, astagfirullah, yang dimana istighfar ialah perwujudan dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beristighfar tidak ada satu dosa pun yang kita sesali di dalam hati kita. Maka perlu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas istighfar kita, zikir kita, sebagai bentuk perwujudan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, cara agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada begitu banyak. Dan salah satu cara agar kita benar-benar berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan merasa bahwa kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan benar-benar berusaha meningkatkan ketakwaan kita, berusaha menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan seperti ibarat seorang budak, ketika didatangi seorang kemudian dibeli, maka itu adalah tuan barunya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa ada tuannya, maka dia wajib untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kenapa? Karena tuannya itu adalah pemiliknya. Tuannya ialah yang memiliki bajunya, yang memiliki harta bendanya, bahkan yang memiliki jiwanya. Lalu kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berperilaku sebagaimana seorang hamba kepada majikannya, sebagaimana seorang hamba kepada tuannya.
dan majikan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar merasa bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ialah para anbiya, para nabi dan para rasul. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang benar-benar merasa bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ikuti bagaimana cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj, "Ya Muhammad, dengan apa engkau ingin dimuliakan olehku?" Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Cukup hanya dengan hubunganku sebagai hambamu ya Allah Subhanahu wa taala." Begitulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dimuliakan? Cukup dengan kehambaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa mulia. Jibril pernah diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan Rasulullah? Ingin menjadi apa Rasulullah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi raja dan ingin menjadi rasul, ataukah ingin menjadi hamba dan ingin menjadi rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam cukup menjadi hamba dan menjadi rasul saja. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga dengan status kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La aqulu wa ana muttaqiun." Atau di dalam riwayat lain, "La aqulu muttaqian." Yang artinya saya tidak makan sambil bersandar, dan ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain pula dijelaskan, Rasulullah menyatakan bahwasanya aku adalah seorang hamba, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku makan seperti seorang hamba dan aku minum seperti seorang hamba. Begitu bangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar mewujudkan bagaimana sikap seorang hamba yang sesungguhnya, membuang rasa riya, membuang rasa sombong, sifat sombong dan takabur dan lain sebagainya, benar-benar menjiwai perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya ialah dengan benar-benar merasa bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila kita ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, kuantitas bacaan Al-Quran kita, solat kita, zikir kita dan lain sebagainya, kita harus benar-benar memahami bahwasanya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Harta yang kita miliki ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita kenakan ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Aksesoris yang kita kenakan ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jiwa raga kita, nyawa kita ialah milik Allah Subhanahu wa taala.